Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Amir Zaim Saidi atas paparannya mengenai riba dalam mata uang kertas. Tuan dan puan semua yang sudah hadir, alhamdulillah ini tampak sangat ramai ya. Tadi kalau dihitung dengan yang keluar masuk ada 50-an lebih peserta. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tentang riba dalam uang kertas. Tadi diawali dengan pembahasan tentang definisi riba. Jadi riba itu ada dua ya, riba an-nasi'ah dan riba al-fadl. Lalu tadi di akhir kita membahas tentang uang kertas, yang mana uang kertas itu jika diperjualbelikan, ya, kalau tidak diapa-apakan sebenarnya mungkin tidak terkena hukum ya. Tapi ketika diperjualbelikan dia terkena dua hukum riba sekaligus, yakni selisih waktu atau an-nasi'ah dan juga selisih dalam nilai atau al-fadl. Nah, tadi mungkin itu secara ringkas yang disampaikan oleh Amir Zaim Saidi. Baik, kepada tuan-puan semuanya, jika memiliki pertanyaan boleh untuk bertanya dengan mengangkat tangan. Nah, ini ada Bapak Mumtaz Alfian. Silakan Pak, pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya Mumtaz, seorang mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, dan alhamdulillah menjadi salah satu orang yang concern untuk terkait dengan mata uang kertas, bahwa saya sepakat itu adalah mata uang yang tidak syariah. Tapi kalau yang saya yakini kenapa tidak syariah itu karena dari sisi cara mencetaknya. Cara mencetak uang kertas itu kan bank sentral pemerintah berhutang kepada bank sentral menggunakan government bonds yang ada bunganya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di M2 money supply itu ketika ada orang yang menabung di bank $1.000, ada fractional reserve banking misalnya 10%. Lalu uang itu akan dipinjamkan ke orang lain $900, dan itu berputar terus sampai akhirnya peredaran uang itu menjadi 10.000. Dan kenapa mata uang kertas itu menjadi haram atau menjadi riba itu bagi saya sederhananya karena ada di situ konsep creates money from money. Yang pertama tadi melalui bunga dari surat utang, dan yang kedua adalah creates money from nothing dari fractional reserve banking. Saya sepakat terkait dengan itu. Namun yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana dengan umat Islam sekarang? Apakah solusi yang dihadirkan hanya emas dan perak? Padahal secara historis pun kita pernah gagal. Dalam arti Ottoman itu kenapa dia bisa runtuh? Salah satu yang saya pelajari adalah karena pemerintah era Ottoman waktu itu mengurangi kadar emas yang ada dalam koin negara mereka, sehingga masyarakat itu tidak percaya dengan koin yang diterbitkan oleh pemerintah. Pertanyaan saya nanti, ketika misalnya di masa depan umat Islam akan berjaya lagi, apakah akan kembali menggunakan koin emas dan perak? Siapa yang bisa menjamin koin-koin itu tidak bisa dipalsukan lagi atau dikurangi lagi kadarnya? Maka itu balik lagi akan menjadi lingkaran setan lagi, seperti itu. Nah, untuk saat ini saya juga mempelajari tentang Bitcoin, dan itu menurut saya menjadi menarik karena mungkin orang-orang bilang itu uang dajjal, uang jin dan lain sebagainya. Tapi setelah saya pelajari dengan lebih detail, ternyata Bitcoin itu bisa menjadi solusi untuk umat Islam sekarang. Dengan ruh perjuangan yang sama-sama ingin memerangi riba, sama-sama ingin keluar dari sistem uang fiat yang ada sekarang. Tapi sayangnya komunikasi antara orang-orang yang ada di dalam teknologi Bitcoin atau komunitas yang ada di sana dengan orang-orang ekonomi syariah itu masih berjarak. Apa yang Bitcoin tawarkan sebenarnya sederhana. Dia seperti emas, yaitu jumlahnya terbatas di 21 juta dan produksinya makin lama makin sulit. Pertanyaan saya, menurut Amir Zaim Saidi, apakah Bitcoin ini bisa menjadi jalan untuk umat Islam di masa depan? Yang pasti saya yakin akan ada khilafatan ala minhajin nubuwah, nggak mungkin nanti pakai mata uang dari satu negara tertentu, pasti mata uangnya akan universal, dan bagi saya Bitcoin bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk umat Islam. Dan bahkan faktanya sekarang banyak negara-negara muslim seperti Pakistan,
Uni Emirat Arab, Malaysia, mereka sudah mulai melirik Bitcoin. Bahkan baru-baru ini Pakistan sudah menjadikan Bitcoin sebagai reserve currency mereka. Seperti itu, semoga pertanyaan saya bisa ditangkap dan semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk saya nanti setelah ada jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Amir, langsung saja. Jadi mengenai apakah kita akan kembali pada emas dan perak? Sebetulnya poinnya pokoknya bukan itu. Pokoknya adalah bahwa kita kembali kepada fitrah. Dan fitrah itu apa? Fitrah itu dalam hal ini adalah kebebasan memilih alat tukar. Karena Allah SWT mengatakan haram hukumnya memaksakan satu alat tukar, gitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada emas, ada perak, nggak ada emas, nggak ada perak, ada kurma, ada gandum, ada kedelai, ada kacang hijau, macam-macam. Gitu. Jadi kalau kita kembali kepada fitrah, tidak akan ada orang miskin, tidak ada orang tidak punya harta. Ya, apapun yang ada di rumahnya itu menjadi harta dan dia bisa pertukarkan dengan apa saja. Gitu. Jadi yang haram itu adalah adanya undang-undang legal tender itu, dimulai dari situ. Undang-undang mata uang yang mengatakan hanya rupiah yang wajib digunakan di Indonesia. Kalau tidak menggunakan rupiah maka masuk penjara. Nah, itu haram, itu melawan perintah Allah SWT yang mengatakan haram hukumnya yang memakan harta saudaramu kecuali dengan antakuna tijaratan antara dimingkum, ya, kecuali dengan perdagangan yang redo sama redo gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, tapi kan yang terbaik di antara banyak barang ini paling universal, diterima di seluruh dunia sudah ribuan tahun itu emas dan perak. Gitu. Di samping ya tadi kita ingin mentaati perintah segala sesuatu yang terkait dengan harta, apakah itu zakat, apakah itu hudud, apakah itu diat, apakah itu mahar, itu adalah dengan emas dan perak yang secara teknis kita sebut sebagai dinar dan dirham. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara historis, sebetulnya penggunaan emas itu sedikit sekali gitu. Mayoritas yang digunakan itu adalah perak. Ya, jadi 98% uang yang beredar dan berlaku itu perak. Jadi emas itu hanya untuk segelintir orang, 2% gitu. Nah, kita tahu sekarang ini data statistik yang disebut orang kaya ini kan juga cuma 1%. Jadi masyarakat umum ini nggak usah terlalu terobsesi dengan emas, lupakan emas. Tapi pegang perak, gunakan perak. Gitu, karena perak ini jumlahnya banyak dan sekarang dipakai justru untuk di luar keperluan moneter, ya kan? Kita perbanyak. Ini adalah kesempatan umat Islam untuk kembali kepada alat transaksi yang adil, yang murah, gitu, terjangkau maksud saya. Jadi itu perak. Dan nilai perak hari ini mengalami debasement, gitu. Jadi kalau kita lihat secara historis, perbandingan emas dan perak itu yang paling ideal ada angka keramat, yaitu 1:15. Itu dari zaman sebelum Masehi sampai zaman ketika negara-negara sudah mulai menggunakan standar emas atau standar perak, ya, sampai secara alamiah itu 1:15. Zaman Nabi 1:10. Seperti zaman Romawi itu zaman 1:10, banding 1:12 gitu ya. Nah, sekarang ini masih 1:90 lebih. Jadi perak ini murah banget. Dirham itu sangat murah. Harusnya paling tidak 6 kali lipat dari harga sekarang. Jadi berbondong-bondonglah memiliki dirham, kita gunakan dirham untuk transaksi dan sebentar lagi mungkin akan mengalami apresiasi yang sangat besar nilainya, gitu ya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya tadi bagaimana dengan pengurangan kadar emas dan perak? Ya, disitulah perlunya pengawasan dan dan konsistensi gitu. Pertama, kalau kita berpegang secara legalistik kan haram hukumnya mengurangi kadar emas dan perak itu. Gitu. Jadi semua otoritas yang mengurangi kadar emas dan perak itu pasti kolaps gitu. Lihat Mamluk, terutama contoh paling klasik itu adalah yang terjadi di zaman Mamluk ketika dia mengurangi kadar peraknya sedemikian rupa, bahkan kemudian mengeluarkan fulus berlebihan, kolaps dia. Seperti hari ini kita menggunakan uang kertas yang ada nilainya, ya krisis terus dari hari ke hari. Gitu. Nah, ini zaman modern sangat mudah untuk mendeteksi kadar emas dan perak itu ada kecurangan atau tidak gitu. Dan semua orang pada dasarnya bisa membuat emas dan perak. Jadi fungsi para sultan, para amir, para pemerintahan itu
itu bukan menentukan dan bukan mencetak koin itu sendiri. Dia hanya menetapkan standarnya dan menjaga kadarnya. Itu tugas ulil amri, ya kan? Nah, cuman karena sekarang ini tidak ada ulil amri yang sudah settle, ya para amir lah yang mencetak dan mengedarkan dinar dan dirhamnya. Masyarakat bisa mencetak sendiri, datang pada para amir itu, memberitahu saya punya emas ini 1 kilo, saya penuhi syarat-syarat untuk pencetakannya, tolong dicetak dengan standar yang diberlakukan gitu. Nah, sehingga di sini tidak ada lagi orang berpikir buyback, besok harga emas berapa, dinar berapa, perak berapa, nanti saya rupiahkan lagi. Itu semua adalah cara berpikir uang kertas dan cara berpikir ribawi gitu ya. Ini memang masih panjang jalan kita untuk mengedukasi masyarakat untuk betul-betul mau kembali menggunakan emas dan perak itu tidak untuk disimpan-simpan, tidak untuk ditimbun-timbun, tapi diedarkan, ditransaksikan. Kita harus bangun komunitas-komunitas pedagang, jaringan-jaringan perdagangan, sedekah, baitul mal yang mengembalikan dinar dan dirham gitu ya. Jadi dari dulu memang kalau soal penyimpangan ya selalu ada, tapi kan bukan itu persoalannya gitu. Jadi jangan salahkan penyimpangannya. Penyimpangan itu harus diatasi dan diberantas gitu. Karena kalau kita lihat sepanjang sejarah Islam itu memang yang namanya dirham perak itu kemurniannya itu lebar sekali, mulai dari 30% sampai 90% gitu. Nah, sekarang kita dengan mudah rakyat biasa pun bisa membuat perak 99% gitu ya. Nah, jadi itu tidak perlu dirisaukan lah soal kemurnian itu. Gitu. Karena kalau itu terjadi berarti itu penyimpangan gitu ya. Nah, yang kedua mengenai Bitcoin. Bitcoin itu adalah sihir di atas sihir gitu. Jadi Anda mengatakan ditetapkan 21 juta. Itu melawan fitrah. Ya kekayaan itu hanya Allah SWT yang menentukan berapa jumlah sapi yang tersedia. Memang terbatas, sudah barang tentu. Karena yang tidak terbatas hanya Allah SWT. Tapi ketika Anda membuat sesuatu yang Anda batasi, nah itu pembatasannya itu ilusi. Gitu. Dan yang Anda batasi itu apa? Bitcoin itu apa? Iya kan? Bitcoin itu apa? Wujudnya tidak ada, nilainya tidak ada, kecuali nilainya ditentukan secara sepihak dan kemudian menjadi satu permainan. Itu zero sum game. Itu hanya akan menguntungkan segelintir orang para bandarnya, gitu ya. Jadi itu Bitcoin itu anak haram dari blockchain, gitu. Sudah barang tentu blockchain ini sebagai sebuah teknologi harus kita kembangkan, harus kita kuasai untuk non kripto, ya. Dan semua kripto itu adalah ilusi. Itu yang paling benar ikuti negara Cina, ya. Pemerintah Cina mengharamkan kripto. Di sini yang mengharamkan MUI, nggak ada yang ikut. Tapi begitu pemerintah mengatakan siapa yang main-main kripto, itu melawan undang-undang, ya selesai urusannya. Di Cina nggak ada cryptocurrency, gitu ya. Jadi umat Islam wajib mempelajari blockchain, wajib menerapkan blockchain untuk tujuan yang benar, dalam bentuk yang benar, gitu. Nah itu perlu diskusi secara khusus. Saran saya Anda semua baca buku Revolusi Blockchain yang diterbitkan oleh Pustaka Adina bersamaan dengan buku Muamalah pengganti sistem riba. Nah itu Anda akan mengerti posisi blockchain dan di mana cryptocurrency itu salah satu namanya Bitcoin itu adalah anak haram dari blockchain gitu ya. Jadi jangan tergiur dengan sihir gitu. Apalagi ke depan itu akhirnya blockchain itu kan yang sekarang terjadi adalah peperangan dua pihak itu sama-sama akan menjadikan cryptocurrency, tapi yang satu adalah anarkis model blockchain, Ethereum dan sebagainya itu yang nggak jelas kedudukannya, nggak jelas status hukumnya, nggak jelas bagaimana penegakan kalau ada fraud dan sebagainya. Ya, yang di sisi yang lain adalah cryptocurrency yang akan dikuasai, dikontrol oleh para bankir dalam bentuk central bank digital currency. Nah, itu dua-duanya Anda celaka itu, ikut blockchain celaka, itu ikut Bitcoin celaka, Anda ikut CBDC juga celaka itu, central bank digital currency, ya kan? Semua Anda akan dikontrol oleh segelintir orang. Nah, kita punya alternatif ketiga yang juga bisa menggunakan blockchain, tetap kembali kepada ain, pada uang yang punya nilai. Dua diantaranya adalah emas dan perak, gitu. Saya kira demikian jawaban saya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Amir Zaim Saidi atas jawaban dari pertanyaan Pak Mumtaz. Oke, nanti Pak Mumtaz bisa ada pertanyaan kembali jika ada pertanyaan tambahan. Tapi sebelumnya kita buka dulu untuk peserta yang lain jika ingin bertanya mengenai tema kita malam hari ini, riba dalam mata uang kertas. Pertanyaannya boleh angkat tangan lalu disampaikan pertanyaannya, atau boleh juga ketik di teks, di ada di fasilitas teks di sana, bisa diketik pertanyaannya nanti dibacakan. Nah, baik untuk Pak Mumtaz ya, nanti kita ini sudah tergabung di grup kajian umum muamalah. Eh, Membernya sudah 200-an lebih ya, nanti bisa bergabung kalau memang belum masuk. Itu nanti ada info-info kajian pekanan juga, bisa diskusi secara real time di sana tanpa ada batasan waktu. Silakan tuan dan puan yang lain jika ingin bertanya mengenai riba dalam mata uang kertas. Atau menambahkan materi juga boleh. Biasanya dari para wazir. Terpantau di sini ada beberapa wazir yang masuk. Dipersilakan. Waktu kita masih panjang ya. Oke, baik, jika tidak ada, Pak Mumtaz ada tanggapan atau pertanyaan tambahan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Amir Zaim Saidi tadi? Khawatir ada yang belum difahami, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak telah diizinkan untuk memberikan follow up question, karena menarik bagi saya untuk mendalami ini. Cuman ada beberapa hal ya yang membuat masih menjadi pertanyaan buat saya, terkhusus terkait dengan arah kedepannya seharusnya sebagai seorang Muslim, apa sih yang harus dilakukan seperti itu? Apakah kita hanya bisa menunggu atau kita benar-benar bisa melakukan sesuatu? Kalau mungkin yang sering saya dengar di forum-forum, mungkin kita bisa mulai menggunakan emas dan perak ketika melakukan transaksi dan lain sebagainya. Tapi apakah itu benar-benar bisa dilakukan? Dalam arti, kalau misalnya kita ingin bertransaksi yang lebih besar untuk dalam konteks antar negara, misalnya seperti itu, sepertinya akan sangat sulit apabila kita mengandalkan komoditas yang ada, baik itu emas, perak, maupun yang lainnya. Bagaimana caranya agar kita bisa dengan mudah dan halal tentunya ya untuk bertukar nilai antara kita yang ada di Indonesia misalnya dengan teman-teman yang ada di Palestina misalnya, kita akan memberi donasi dan lain sebagainya. Karena balik lagi dengan adanya ide atau produk dari blockchain itu, kita jadi bisa untuk bertransaksi antar manusia di luar negeri tanpa perantara, tanpa pihak ketiga, tanpa perbankan. Dan menurut saya itu menjadi salah satu faktor ya yang membuat saya jadi punya harapan nih ke blockchain atau ke Bitcoin ini, karena dengan adanya Bitcoin kita bisa berdonasi misalnya ke rakyat Palestina tanpa melalui perantara bank manapun, karena lagi-lagi bank itu dikuasai oleh Zionis, katakanlah seperti itu. Apakah hal itu tetap membuat Bitcoin ini tidak bisa dijadikan alternatif solusi untuk umat Islam, atau sebenarnya bisa? Mungkin itu sih yang ingin saya tanyakan terkait dengan transaksi internasional. Oke, baik. Jadi pertama Anda harus membedakan cryptocurrency dengan blockchain. Blockchain itu adalah teknologinya. Cryptocurrency adalah anak haramnya, ya, penyimpangan, penyalahgunaan blockchain itu adalah dalam bentuk cryptocurrency. Salah satunya Bitcoin, gitu ya. Nah, jadi kita harus menggunakan blockchain, dan seperti yang Anda bilang, kita bisa melakukan transaksi tanpa melewati pihak ketiga dengan blockchain itu, tapi bukan cryptocurrency. Jadi kita harus melakukan tokenisasi atas AIN. Nah, jadi kita posisikan DAIN itu pada posisinya sebagai kontrak pribadi, gitu ya. Nah, jadi ini yang harus dikembangkan. Nah, tapi kita kan tidak bisa melompat.
Sekarang kalau Anda berpikir di luar soal blockchain-nya ya, Anda mengatakan bahwa bagaimana kita mau bertransaksi jutaan dinar. Anda transaksi 1 dirham sudah belum? Coba tolong Pak Mumtaz jawab, Mas Mumtaz. Sudah pernah belum bertransaksi dengan 1 dirham? Untuk membeli sesuatu dengan emas seperti itu ya? Ya, atau dengan perak, dengan dinar atau dirham. Secara real Sudah? belum. Nah, jadi mulailah Anda punya 1 dirham, beli barang dengan 1 dirham itu. Maka pengetahuan 1001 pertanyaan yang ada di kepala Anda itu terjawab. Ya, karena pengetahuan itu datangnya dari amal, bukan dari pertanyaan. Kalau Anda bertanya, akan ketemu pertanyaan lagi, gitu ya. Nah, jadi amalkan dulu, Allah akan berikan pengetahuan yang kamu nggak tahu. Gitu ya. Jadi kalau bertransaksi 1 dirham saja belum pernah, tidak usah berpikir bagaimana kita bertransaksi 1 juta dirham. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi, sekarang blockchain ini dimengerti aja belum, kecuali oleh segelintir orang. Dan segelintir orang ini adalah yang menyalahgunakan. Tadi seperti yang saya bilang, seperti Anda juga tadi sudah singgung, pilihannya kan Anda terjebak di dalam cryptocurrency anarkis, Bitcoin dan kawan-kawannya itu, atau cryptocurrency authoritarian, totalitarian dari bank sentral. Gitu. Dua-duanya bukan pilihan kita. Pilihan kita adalah menggunakan blockchain untuk keperluan kemaslahatan. Gitu. Dan itu banyak prasarana yang harus dibangun. Gitu. Ya, Anda harus jadikan blockchain itu sebagai sarana publik, bahwa dia harus menjadi wakaf, dan bahwa blockchain itu harus masuk wilayah hukum tertentu. Kalau ada fraud itu harus bisa di-enforce. Sekarang kalau Anda ada cryptocurrency, Anda ditipu, Anda nggak bisa apa-apa. Dan semua orang sudah ketipu sekarang. Kecuali segelintir orang yang menguasai sentral Bitcoin itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi saya menyarankan, ini sekarang blockchain itu nggak dipahami, gitu. 99% orang kalau ngomong blockchain, itu dikiranya cryptocurrency, atau fintech, financial technology, gitu ya. Nah, jadi blockchain itu bukan itu. Itu adalah anak haram dari blockchain. Itu. Jadi proses desentralisasi, proses penghilangan seluruh percaluan dengan blockchain itu luar biasa. Dan kenapa sekarang itu ditutup-tutupi? Karena ini akan menghancurkan, mengganggu status quo. Ya kan? Tidak akan ada lagi itu seperti Anda bilang, bank itu terutama perbankan itu akan hilang. Gitu. Notaris nanti juga hilang. Gojek hilang, Airbnb hilang, semua kita bisa peer to peer, kita bisa langsung bertransaksi, dan bertransaksinya dengan emas atau perak atau kedelai atau jagung, tapi dengan AIN melalui perantaraan blockchain, gitu, bukan cryptocurrency, gitu ya. Nah, jadi saya kira demikian. Jadi kita mulailah dengan yang kita ada, dan satu lagi yang paling pokok, sebelum semua itu kita mulailah dengan berjamaah. Sekarang Mas Mumtaz punya seorang amir nggak yang memimpin Anda sebagai seorang muslim? Siapa? Saya memilih menjadi individu yang bebas, Pak. Jadi Anda menolak syariat Islam kalau begitu, ya kan? Anda menolak solusi. Karena tidak ada muslim yang individual itu. Muslim itu semua berjamaah. Khalifah Umar mengatakan tidak ada Islam kecuali berjamaah. Dan tidak ada jamaah kecuali ada seorang amir. Dan tidak ada seorang amir kecuali ada ketaatan. Sami'na wa ato'na. Itu. Jadi kalau Anda menolak itu, ya jangan mengharapkan ada solusi. Karena solusinya dimulai dari situ yang Anda tolak itu. Gitu. Ya. Ya tentu kita boleh berbeda pendapat, tapi kalau saya ditanya, solusinya mulai dari situ. Anda kembali berjamaah. Karena hari ini manusia itu diatomisasi, dan Anda tidak punya social power apapun. Anda diindividualisasi dan diperbudak menjadi atom yang tunduk patuh pada sistem. Itu. Dan kita ingin membebaskan manusia dari itu. Seperti tugas Nabi Musa dulu membebaskan Bani Israel dari penindasan oleh Fir'aun. Tugas Anda sebagai seorang muslim adalah membebaskan sesama muslim dan seluruh umat manusia lain dari penindasan sistem yang Fir'aun hari ini, tapi tidak ada wujud Fir'aunnya, tapi sistemnya ini adalah Fir'aunik. Gitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Mungkin saya izin menyimpulkan sedikit, Kak, barangkali saya salah menangkap. Jadi untuk blockchain kita terima, tapi untuk kriptonya kita belum bisa terima. Seperti itu ya, mungkin ya, secara sederhana. Betul, Pak Mumtaz. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih kepada Pak Mumtaz dari mana? Universitas Gajah Mada ya. Nah, bagi Pak Mumtaz tadi sudah dihimbau, bukan himbau ya, ditanya tentang pernah menggunakan dirham perak untuk transaksi. Sekedar info saja di Indonesia ini terutama sudah beredar, mungkin dicetak dan diedarkan sudah ratusan ribu keping mungkin ya koin dirham itu, dan tersebar di seluruh Indonesia dan ditransaksikan di pasar-pasar yang reguler diadakan. Mungkin Pak Mumtaz bisa merapat ke pasar yang terdekat dari wilayahnya, atau nanti kalau belum bergabung ke grup WA peserta kajian nanti bisa masuk, nanti info-infonya ada di sana. Jika sekedar ingin berkunjung, ingin bermain, ingin bertanya-tanya, itu silakan saja ya. Pasar muamalah yang kita praktekkan secara langsung, jadi tidak menunggu kapan waktunya tiba gitu. Memang waktunya sudah tiba sejak lama, cuma kita ketinggalan kereta gitu ya, masih di stasiun. Baik, mungkin itu saja. Silakan kepada para peserta yang lain yang ingin bertanya. Tadi saya cek ada yang sudah angkat tangan duluan, Bapak Muhammad Ridwan. Silakan Pak. Pak Muhammad Ridwan bisa dibuka dulu kamera itunya, mic-nya masih termute. Nah, halo Pak, bisa dinyalakan? Di situ tidak bisa ya? Di situ ada mic, ditekan saja di samping kamera. Oke, sepertinya beliau masih ini ya, ngecek cara nyalain mic-nya. Oke, sementara kita geser dulu Pak Ridwan, nanti setelah penanya yang ini. Karena ada yang angkat tangan, ini Pak Yoga. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Yoga. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Bukan pertanyaan sebenarnya Bapak. Silakan, silakan. Ya, saya mempunyai sedikit rupiah. Jadi tadi ada penjelasan. Jadi sebuah pertanyaan itu gimana ya tadi? Jadi harus melakukan dulu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu terjawab lah gitu sedikit demi sedikit. Nah, jadi saya ingin ada sedikit uang, jadi saya ingin membeli dirham gitu. Kalau yang itunya kemana ya Pak? Caranya? Domisilinya di mana, Mas Yoga? Di Garut Bapak. Oh, di Garut. Ya, Ya itu Amir. hubungi wakala terdekat. Mungkin yang di Bandung bisa. Iya, paling ke Bandung. Yazid mungkin ya. Yazid bisa dihubungi itu, Sidi Yazid. Sidi Yazid. Di Bandung. Itu mungkin Sidi Ilham bisa kasih tahu tuh di mana bisa menghubungi Sidi Yazid tuh. Mungkin di pesantren itu banyak dirham beredar kan? Ya, di Garut itu nggak ada Bapak. Belum Amir. ada. Ya, Ada di belum Garut. ada. Justru itu, Anda harus memulai. Anda jadi pelopor di situ. Insya Allah. Baik Mas Yoga, ini di Garut ya. Garut yang terdekat itu di Bandung ya. Cibiru itu dekat ke Garut tuh kayaknya. Masih itu Bandung ujung. Di sana reguler diadakan pasar muamalah di pesantren Al-Fat ya. Nanti Mas Yoga ini adalah salah satu peserta yang saya kira aktif dari awal kajian ya. Saya sering bertanya dulu, ini terekam banyak nih karena kita rekam semua. Jadi memang sudah saatnya di Garut dimulai. Mungkin dari Mas Yoga nanti yang sebagai pionir pertamanya. Dia itu ya dengan memiliki dirham terlebih dahulu sebelum ditransaksikan. Ya memang langkah awalnya adalah memilikinya.
Setelah memilikinya baru ditransaksikan. Kalau Saya juga Tasik Malaya ya kalau rumah, jadi sekarang di Sukabumi, jadi sering lewat Garut sebenarnya. Nanti mungkin kalau kebetulan lewat Garut saya bisa mampir lah ya. Biasanya saya berhenti di Limbangan itu. Nah itu bisa kita, kalau memang kebetulan pas waktunya bisa ketemu, nah kita bisa tukeran, menukarkan rupiah Mas Yoga ke dinar atau dirhamnya. Atau bisa langsung ke Bandung. Atau bisa cara lebih cepat yaitu beli secara online. di Itu wakala-wakala melayani semuanya itu pembelian secara online. ah, Gitu Mas. Pak ya Yoga. Oh dari Garut ya, orang Sunda berarti ya. mohon. Alhamdulillah. Oke baik, silakan sekarang Pak Muhammad Ridwan bisa buka. Oke, nah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator. Izin Amir Zaim Saidi, saya mau menanyakan mengenai riba uang kertas. Jadi pertanyaan saya tuh mengenai riba uang kertas ini, pertanyaan saya pendek aja Pak. Jadi apakah uang kertas itu statusnya riba adalah pada bentuk uang kertasnya itu sendiri, atau pada saat kita menggunakan uang kertas itu untuk transaksi gitu. Jadi riba itu terdapat pada si uang kertas material fisiknya itu, atau pada saat kita bertransaksi menggunakan uang kertas itu yang terkena riba. Itu yang mana, apa dua-duanya, apa salah satu yang tadi saya sampaikan itu. Terima kasih Amir atas jawabannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda melihat kertas ini sebagai apa? Kalau Anda melihatnya sebagai ain, ya dia secari kertas. Kalau nggak diapa-apain, ya dia tidak ada riba. Ya kan? Dan kan justru uang kertas itu menjadi uang kan karena dipakai. Kalau nggak dipakai kan dia bukan uang. Anda punya uang kertas Hello Kitty itu, atau yang gambar Batman itu, ya kan? Itu bukan riba. Karena tidak ada yang mengaku itu sebagai alat tukar. Gitu. Tapi kalau rupiah atau dolar atau apapun kertas itu, yang kemudian dikatakan bahwa ini adalah mata uang yang sah, dia menjadi riba. Gitu. Kan uang kertas hanya menjadi uang kalau dipakai. Apakah buat jual beli, apakah buat sewa menyewa, atau buat utang piutang, ya kan? Kalau sekedar ditaruh, disimpan di bawah bantal, ya dia bukan uang namanya, bukan alat tukar, dan karena itu ya bukan riba. Tapi kan semua uang kertas dipakai untuk transaksi justru, gitu, ya. Jadi kalau mau dikembalikan posisinya sebagai ain, ya dia cari kertas, begitu dia dipakai buat transaksi, ya dia nota hutang, gitu, yang haram hukumnya. Mungkin begitu saya kira pendekatannya. Baik, terima kasih Supon Amir atas jawabannya. Terima kasih Pak Ridwan ya, Pak Ridwan atas pertanyaannya. Ya sebenarnya kalau kertas itu tidak mau riba, ketika ditransaksikan ya tukarkan dengan yang setara. Kalau misalnya selembar kertas itu, kira-kira apa yang setara dengan selembar kertas itu ya? Satu biji kacang pun sebenarnya tidak setara ya, lebih berharga satu biji kacang. Kalau mau berarti kertasnya banyak. Ya, 1 kilo kertas misalnya ditukar dengan apa? Itu baru tuh boleh, asalkan yang itunya mungkin menerima kertas dan lagi butuh kertas, mungkin ya butuh kertas banyak. Ya pada faktanya kan tidak seperti itu. Jadi kita kena riba, dua riba sekaligus tadi seperti dijelaskan oleh Amir. Ketika kertas itu ditransaksikan, sudah nilainya yang selisih, waktunya juga selisih. Karena nota hutang tadi ya. Silakan ada pertanyaan lain. Ini ada yang angkat tangan Pak Rudi. Pak Rudi. Silakan Pak. Mangga. Boleh dibuka mikrofonnya Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumeneb, Amir. Oh ya, yang baru masuk grup itu ya, Pak Rudi ya? Ya. Silakan Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya gini, ada rencana memang untuk mengarah ke bertransaksi perdagangan dengan mengenalkan dinar dirham.
Untuk saat ini yang saya lakukan, saya mengumpulkan dinar dirham dari sebagian penghasilan saya, lalu ketemu dengan orang satu persatu, maka saya menghadiahkan, mensosialisasikan, sehingga minimal mereka itu kenal dulu. Ketika kenal, mereka pegang. Sehingga mereka sendiri penasaran, biarlah secara alami dia browsing. Nah, saya sendiri berpikir ketika mau bergerak ke arah transaksi, bisa dengan cara bazar, dan yang jadi pertanyaan adalah ketika para pedagang itu melakukan transaksi, di sana ada loket penukaran dinar dirham, ketika membelikan misal 2 liter Sanko dibayarkan dengan dirham, terus si pedagang itu menerima dirhamnya. Selanjutnya ketika pedagang itu akan melakukan perdagangan lagi, dia mau kulaan lagi kan harus dengan pakai uang. Nah, di sini sedangkan orang tersebut butuh laba ataupun untuk laba yang untuk mereka belanjakan lagi, kulakan lagi. Gimana solusinya? Kira-kira itu. Makasih. Iya, karena itu kita harus step by step ya, Mas Rudi ya. Jadi kita insya Allah sebentar lagi ada wakala di Sumeneb ini ya. Mudah-mudahan menjadi titik awal kembalinya Islam di bumi Sumeneb, insya Allah. Nah, jadi menjawab pertanyaan itu klasik ya. Semua kita menghadapi itu. Karena itu ya bertahap gitu. Jadi kalau kita misalnya berdagang di pasar muamalah itu tidak harus 100% menerima dirham. Jadi bisa katakan saya mau terima dirham 10% aja. Gitu. Sehingga tidak ada problem pada saat kulaan. Yang dirham 10% itu bisa dia pakai untuk keperluan dia belanja tempat lain yang juga menerima dirham atau bisa buat sedekah atau buat kado dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi yang penting perlahan tapi dilakukan. Nah, karena itu sebetulnya tadi saya menyampaikan bahwa awalnya harus dimulai dengan mengorganisir diri berjamaah ya kan. Tapi ada yang sebelum itu. Bahkan orang untuk mau berjamaah itu dia harus merdeka dulu. Ya. Hari ini tidak kebanyakan 99,9% tidak ada orang merdeka. Gitu. Orang merdeka itu artinya apa? Orang merdeka itu adalah orang yang hanya takut dan taat patuh kepada Allah SWT. Hari ini kalau ditanya siapa Tuhan kamu? Jawabannya Allah SWT. Tapi siapa yang kamu takuti? Siapa yang kamu taati? Polisi yang ditaati konstitusi. Gitu. Nah, harus mulai dulu. Kembalikan dulu rasa takut dan rasa cinta itu hanya kepada Allah SWT. Nah, kalau itu sudah dicapai, semuanya menjadi mudah. Hari ini semuanya menjadi sulit karena orang tidak merdeka. Gitu. Jadi harus dimulai dari memerdekakan manusianya dulu. Makanya kita diajarkan bahwa kembalinya muamalah ini, kembalinya itu harus dibarengi dengan kembalinya hakikat. Ya. Bahwa kita itu bukan tujuan kita mau mengembalikan emas dan perak, bukan karena kita cinta pada emas dan perak, karena itu kepada Allah SWT, karena kita mencintai Rasulullah SAW, sehingga kita ingin menjalankan sunnah-sunnahnya, gitu. Itu tidak akan ada problem apapun itu kalau kita sudah berhasil mengembalikan. Nah, ini yang namanya tauhid, ya kan? Jadi semua harus diawali dengan kembalinya tauhid, kembalinya takwa, kembalinya ketaatan hanya kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Gitu. Nah, jadi harus bareng tuh menjalankan pasarnya, malam harinya wirid. Nah, baru cespleng itu. Kalau kita hanya bikin pasar saja, kocar kacir. Tapi kalau kita wirid saja, tidak terjadi apa-apa. Dua-duanya harus jalan bareng. Malam hari wirid dalam jamaah, pagi hari bertransaksi dalam jamaah. Gitu. Dan nggak usah risau bahwa nanti bagaimana orang se-Indonesia 200 juta itu. Nggak usah risau. Risaukanlah diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan komunitas kita. Ya. Jadi tidak usah berpikir 200 juta dinar
bagaimana transaksinya beli pesawat ke Amerika. Pikir dulu bagaimana cara kita bisa berjual beli ayam dengan dirham. Bagaimana kita bisa berjual beli beras dengan dirham. Gitu ya. Nah, jadi ini apa namanya ya? Berpikir dan berperilaku secara fitrah. Nah, hari ini kan kita semua dicuci, otak kita dicuci, ya kan? Semuanya hanya untuk submit kepada hukum yang berlaku. Yang sudah jelas sistem ini zalim, sudah jelas sistem ini tidak adil, tapi tidak ada orang yang mau mengubahnya. Nah, itu yang oleh Allah disebut orang yang makan riba itu sakit jiwa, kerasukan setan, kemakan sihir, ya kan? Hari ini kita semua kemakan sihir. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah menghapus jejak itu dulu, menghilangkan sihir itu dulu, ya. Baru nanti semuanya mudah. Gitu. Tapi tetap harus kita perhatikan bahwa problem yang seperti tadi Mas Rudi sampaikan itu orang jualan 5 dirham bagaimana kulaannya, ya kan? Nah itu tentu bisa ada cara-cara teknis mengatasinya tadi seperti jualah atau terima dirham itu hukumnya banyak. Gitu. Yang kedua ya dibuka apa namanya rangkaian-rangkaian supaya transaksi itu langsung dari grosir yang mau terima dirham. Dari apa namanya petani yang kita bisa beli bahan baku dengan dirham begitu. Nah, channel-channelnya harus dibuka. Gitu. Tapi semua diawali dengan ini dulu gitu. Ya, insya Allah satu saat kita jumpa Mas Rudi. Siap. Insya Allah, amin. Terima kasih Amir Zaim Saidi atas jawabannya tadi. Terima kasih juga Pak Rudi dari atas pertanyaannya. Silakan bagi yang lain atau ada tambahan juga boleh, mungkin dari para pegiat pasar ya. Karena memang masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi adalah masalah yang bukan masalah, adalah kendala yang ada di setiap pasar terselenggara. Gitu, dan beberapa pasar mungkin sudah bisa struggle ya dengan masalah tersebut, berarti ada solusinya. Misalnya di pasar Muamalah Sukabumi juga dibebaskan ya, mau menerima dirham, dinar boleh, bahkan ada yang full rupiah, pedagang masih juga boleh, yang penting hadir di pasar gitu, meramaikan, dan dia tidak menerima dirham, hanya rupiah saja ya, karena tidak bisa pulakan ya nggak apa-apa, datang dulu saja di pasar gitu supaya ramai. Ada juga yang setengah-setengah, misalnya 50% dirham, 50% rupiah juga ada. Pak, yang ada juga yang full ya, full dirham. Menerimanya itu juga ada. Itu nanti jamaah itu pentingnya begitu, nanti akan saling membantu untuk pengadaan pasarnya, terutama di Kulakan itu. Bahkan kalau lebih bagus adalah barang yang kita jual adalah barang yang tidak dibeli dengan rupiah gitu. Jadi hilir ke hulunya bisa bagus. Mungkin setiap pasar memang begitu ya, itu adalah awal karena memang kita tidak langsung total 100%. Karena tadi seperti Amir sampaikan, step by step gitu, dari tangga 1 sampai ke tangga yang terakhir, bagaimana sampai lazim dipergunakan selayaknya uang kertas sekarang. Baik, silakan ada tambahan dari pegiat pasar atau wazir yang lain, atau kalau tidak ada boleh lanjut 1-2 pertanyaan lagi dari para peserta. Silakan. Kita masih ada waktu lah, sekitar 30 menit ke depan. Silakan ada yang mau ikut menjawab boleh dari pegiat pasar. Jadi banyak nih sebenarnya yang masuk grup, yang masuk ke kajian malam hari ini, atau dari wazir juga boleh. Pak Muhammad Ridwan ada yang ingin ditanyakan? Itu masih raise up hand atau belum turun? Cukup, terima kasih, cukup. Silakan Pak. Ya, silakan. Oh tidak ya? Cukup Pak, cukup. Tapi Oh belum turun ya?
Tangannya ya, saya kira angkat tangan lagi. Angkat. Takutnya ini Pak, pegel gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan, yang lain ingin ada pertanyaan yang disampaikan atau via chat, saya cek belum ada pertanyaan masuk di chat. Cuma tadi ya belum ada, chat belum ada. Ya, informasi beberapa pasar yang sudah diselenggarakan oleh Amirat Nusantara yang reguler mungkin ada di Jakarta, yang paling banyak di Jabodetabek ya, di Depok, di Jakarta, di Bekasi itu diadakan Jakarta Utara ya kalau tidak salah. Terus Jawa Barat ada di Bandung dan Sukabumi. Bandung ada 2 lokasi kalau tidak salah, di Alfat, Cibitung dan di Katapang ya terselenggara waktu itu. Juga di tempat lain di Solo ya, di Solo ada. Nah, mungkin tempat lain menyusul nanti yang terdekat kabarnya Sumeneb ya. Tadi Pak Rudi nanti akan menjadi salah satu penggerak di sana. Nah, bagi yang Cirebon juga ada ya, Cirebon Kuningan itu. Wajir Zainal dan penggeraknya. Bagi yang terdekat ke lokasinya itu bisa silakan datang. Jika di kotanya belum ada, untuk menimba ilmu, untuk mendapat pengalaman baru karena ada rasa yang berbeda ketika kita transaksi pertama kali dengan dirham gitu, ketika awal beralih dari uang kertas. Oke, baik, ini ada Wazir Indra Hafidullah. Silakan Wazir, ada informasi atau pertanyaan boleh? Tambahan informasi boleh? Baik, terima kasih Sidi Ilham. Mohon maaf nih, saya lagi mules-mules. Baik, saya sekedar berbagi pengalaman aja. Ketika tadi kan Mas Rudi dari Sumeneb ya tentang pelahan itu. Ya dulu di tempat kami di Sukabumi kan pernah juga itu satu atlet 212 itu menerima Dina Dirham waktu itu. Setelah berjalan kan sang leadernya kan ngontek saya, gimana nih katanya, untuk kita kan mengeluarkan lagi, kita butuh rupiah lagi. Waktu dulu dia punya ide seperti ini, tadinya kan sering membagikan voucher zakat ke warga itu. Jadi voucher zakat itu bisa ditukar ke 2124 itu. Setelah beliau mengenal Dina Dirham, zakatnya itu diganti sama itu, vouchernya itu diganti sama dirham. Nah, itu mungkin jadi salah satu, bisa jadi solusi juga. Terus yang kedua, di dalam menggerakkan pasar ya sesuai tadi kata Amir Zaim ya, kita kan berniatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam perjalanan bagi saya gitu, yang pernah buka pasar menggerakkan di Sukabumi, itu dalam perjalanannya selalu ada aja jalannya gitu, solusinya. Entah orang itu datang menukar dirham yang kita punya hasil jualan kita di pasar gitu. Itu ada aja gitu jalannya. Makanya itu nggak usah khawatir perihal itu. Ini juga akan ada jalannya, tentunya dengan beda-beda ya, tiap wilayah dan tiap penggerak pasar pasti punya pengalaman masing-masing. Itu mungkin salah satu yang pernah kami alami seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat lah bagi kawan-kawan yang belum ada pasarnya di tempat kota-kota, maka segeralah mulai gerakan bangun komunitasnya. Demikian Sidi Ilham. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Wazir Indra tadi atas tambahannya ya, sedikit cerita tadi tentang gerak pasar di Sukabumi. Baik, ini ada, oh ini bertanya tadi ya, Solo ya. Oke, yang Solo
bisa kontak tuh ke Dokter Arif Rahman Hakim. Nomornya ada di via chat di situ. Solo mungkin pasarnya masih vakum, tapi bisa transaksi di luar pasar ya. Mungkin untuk bisa bertemu dengan Dokter Arif gitu. Karena ini banyak yang bertanya Solo, ini Solo bisa dimulai pasarnya. Kalau memang penggeraknya banyak tadi ya, di Solo juga banyak yang sudah paham. Terus ada orang-orang baru juga yang mengharapkan hadirnya pasar di Solo, ini satu hal awal yang bagus untuk kembali memulai pasar di Solo Raya. Baik, silakan tuan-puan yang lain jika masih ada pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya dari peserta tentang tema kita malam hari ini, riba dalam uang kertas. Pertanyaan boleh atau ada tambahan lain juga silakan. Kabupaten Jombang belum ada ya? Kabupaten Jombang belum ada, silakan merapat ke yang terdekat terlebih dahulu dari Jombang. Yang dekat mana tuh Jombang? Ke Solo berarti. Ya, silakan ada pertanyaan atau tambahan dari pegiat pasar boleh, dari para wazir yang lain juga boleh. Baik, kita masih ada waktu 15 menit ke depan untuk satu pertanyaan. Mumpung Amir Zaim masih membersamai kita semua, ini satu hal yang mahal sebetulnya. Beliau masih setia gitu dan mau meluangkan waktunya untuk kita semua untuk membahas tema-tema penting yang perlu kita ketahui di zaman sekarang. Oke, baik, jika tidak ada, ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Ini ada beberapa yang hanya menanyakan pasar. Boleh untuk masuk ke grup kajian peserta umum muamalah bagi yang belum masuk. Nanti di sana informasi-informasi mengenai muamalat di Nusantara ini semuanya ada di sana, mengenai jadwal pasar, pasar di mana saja yang sudah buka begitu, atau di tempat mana yang ada penggerak meskipun tidak ada pasarnya, transaksi bisa dilakukan, atau di mana saja kita bisa mendapatkan dirham, bagaimana caranya mendapatkan dirham itu, karena juga mendapatkan dirham tidak melulu dengan menukarkan rupiah, bisa dengan banyak cara. Nanti di grup bisa diskusi. Dan yang lebih penting di sana juga jadwal-jadwal kajian diupdate setiap hari, diinformasikan 3 hari sebelum kajian berlangsung, karena insya Allah kajian ini akan terus berjalan setiap pekan. Mudah-mudahan Allah permudah semuanya. Baik, ini oke, sebelum ditutup ini ya, kita ada pertanyaan dulu dari Wazir Indra nih di chat. Izin bertanya, bagaimana menjelaskan tentang kemerosotan uang kertas selama ini? Suka dijelaskan contoh dengan telur. Oke, ini berarti inflasi ya dalam uang kertas yang semakin hari semakin merosot supaya tambah ngeh orang-orang. Silakan Amir, ini mungkin jadi pertanyaan pamungkas di malam hari ini. Bagaimana cara menjelaskan tentang kemerosotan uang kertas? Ya, sebetulnya kan ini sesuatu yang kita alami ya. Tapi manusia ini kan ada simptom yang sering saya sebut seperti kodok rebus itu ya. Kodok itu somehow dia punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap suhu. Jadi kodok itu kalau Anda rebus, dia nggak akan langsung lompat gitu. Dia pelan-pelan mengikuti itu dari dingin ke anget atau mendidih mati dia. Gitu. Kalau dia sensitif kan begitu terasa anget dia lompat. Tapi kodok itu tidak lompat. Nah, manusia tuh begitu. Ya kan? Kita dari waktu ke waktu terus dipermiskin secara faktual, tapi tetap bergeming, nggak merasa seperti jadi problem gitu. Nah, karena itu harus diberikan penyadaran-penyadaran yang secara faktual. Dalam konteks ini secara persisnya adalah masalah daya beli, bahwa kita itu setiap hari dipermiskin, daya beli kita merosot. Nah, tetapi selama ini kan kita tidak pernah mendapatkan penjelasan, kecuali yang menutupi fakta itu, bahwa kemerosotan daya beli itu dijelaskan sebagai kenaikan harga-harga. Sesuatu yang wajar yang harus terjadi dan harus kita terima. Gitu.
Nah, dengan kembalinya kita memegang koin emas dan perak, kita bisa mengerti bahwa yang terjadi bukan kenaikan harga-harga, melainkan kemerosotan alat tukarnya yang tadi oleh Mas Mumtaz itu dijelaskan juga dari awal dan dikatakan bahwa itu karena dicetak terus-menerus, karena itu merupakan hutang dan seterusnya, maka nilainya merosot terus gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus memberikan penyadaran dan itu tidak mudah karena kita sudah dicekoki lah. Kebohongan itu dikatakan oleh semua orang. Kebohongan tentang kenaikan harga itu dikatakan oleh semua orang dan diterima oleh semua orang. Ya kan, pemerintah setiap saat mengatakan, ini harga naik gara-gara cabai naik. Ini kita ada inflasi gara-gara harga makanan naik. Begitu seterusnya. Gitu. Sedemikian rupa kita percaya bahwa kebohongan itu adalah kebenaran. Nah, jadi sekali lagi, peganglah emas dan perak, gunakan untuk transaksi, nanti orang akan mengerti bahwa kalau kita memegang koin emas dan perak, maka daya belinya terjaga dengan tetap. Nah, kalau kemudian kita mengatakan bahwa ini buktinya adalah dulu bisa beli telur dengan 1 fulus, hari ini dengan 1 fulus beli telur, dulu kita dengan 1 dirham bisa beli ayam, hari ini kita bisa ayam, itu semua adalah ilustrasi gitu untuk memudahkan orang mengerti. Tetapi tetap akan tidak dimengerti kecuali orang mulai memiliki dinar dan dirham, emas dan perak. Tetapi orang tidak akan memiliki dinar dan dirham kecuali dia menjadi manusia merdeka dulu. Gitu. Jadi seluruh persoalan yang kita diskusikan tadi itu ya, kenapa sangat sulit hari ini kita mengubah masyarakat? Karena masyarakat kita adalah masyarakat budak. Masyarakat kita adalah zombie. Manusia hari ini adalah zombie. Gitu. Karena itu tugas kita pertama-tama ya tentu berbarengan dengan mengajarkan dirham, bikin pasar, mengembalikan muamal dan sebagainya adalah memerdekakan umat manusia itu. Gitu. Dan memerdekakan umat manusia itu adalah dengan menghidupkan kolbunya. Gitu. Bahwa yang kita bicarakan ini adalah Allah SWT. Bahwa tujuan kita adalah bagaimana fitrah itu kembali, ya. Kecintaan kita kepada Allah SWT melebihi kecintaan kita kepada emas dan perak. Gitu. Ketaatan kita kepada Allah SWT melebihi ketaatan kita kepada siapapun. Gitu ya. Jadi kembali ke kalau pertanyaannya tadi soal telur, soal ayam itu kan ilustrasi saja yang memang kalau kita buka ya itu dari dulu orang juga melihat itu, tapi dia tidak akan mengerti. Sama halnya ulama-ulama itu hari ini ya, kiai-kiai itu, santri-santri itu di pesantren kalau baca kitab kuning kan ketemu dinar, dirham, dinar, dirham, dinar, dirham, dinar, dirham. Tapi cuma lewat di kepalanya gitu. Dia tidak bisa melihat. Karena kolbunya tidak hidup, kolbunya mati, kolbunya sudah ditutupi oleh kebohongan-kebohongan tentang inflasi, tentang semua yang dicekokkan di sekolah dan di masjid-masjid itu, gitu. Karena di masjid sekarang mengikuti apa yang ada di sekolah. Pengetahuan tentang muamalah, pengetahuan tentang transaksi yang adil itu tidak diajarkan, gitu ya. Nah, jadi tugas kita memang berlapis-lapis lah. Tugas kita adalah memerdekakan manusianya, mengajarkan muamalahnya, kemudian mempraktekkan segala sesuatunya gitu. Semua perangkatnya ada pada kita. Semua perangkatnya ada pada kita. Allah SWT sudah berikan tools-nya pada kita, tinggal kita mau nggak menjalankan gitu. Dan itu sekali lagi, technically speaking, semua harus dimulai dengan mengorganisir diri, berjamaah gitu. Di Jombang kalau Anda sendirian nggak bisa apa-apa. Mas Cucu di Wonogiri sendirian tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Mas Yoga di Garut nggak akan bisa berbuat apa-apa kecuali berjamaah. Temukan orang kedua, temukan orang ketiga, temukan orang keempat, angkat amir Anda dari bertiga itu, tegakkan syariat Islam. Gitu. Semua yang Anda rasa tertutup, Allah akan bukakan pintunya. Semua yang Anda rasa Anda tidak tahu akan Allah beritahu. Sepanjang apa yang sudah Anda tahu, amalkan, praktekkan. Gitu. Saya kira demikian, Wazir Indra. Oke, baik, terima kasih banyak Amir Zaim Saidi atas tanggapan dari pertanyaan Wazir Indra Fitullah. Terima kasih juga Wazir sudah bertanya dan tadi juga sudah menambahkan. Baik, Tuan dan Puan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
kita sudah di ujung acara kajian umum amalah edisi yang ke-54 ini. Oke, Dokter Ali, pada sesuatu? Tidak ada ya. Sudah di ujung ya, kita edisi yang ke-54. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Sebelum ditutup, kita akan mendengarkan terlebih dulu penutup atau closing statement dari Amir Zaim Saidi mengenai tema yang kita bahas bersama-sama, riba dalam uang kertas. Pada Amir Zaim Saidi, dipersilakan untuk penutupnya. Ya, sebetulnya ya, apa yang saya sampaikan itu tinggal bagaimana dipraktekkan gitu ya. Kita semua harus komit gitu ya. Karena ini kita hidup di zaman yang paling buruk dalam sejarah kehidupan manusia ya. Mungkin secara material nampak gemerlap, tapi sebetulnya ini adalah masa yang paling buruk. Masa ketika manusia tidak punya kebebasan, tidak punya ketaatan, dan karena itu tugas kita adalah bagaimana mengembalikan itu semua gitu ya. Dan itu harus dimulai dengan berjamaah. Berjamaah, mengorganisir diri, dan pelan-pelan kemudian menjalankan syariat Islam. Karena semua orang menginginkan perubahan di dalam situasi di mana kehidupan makin sulit, kehidupan makin susah, dan ini sudah makin tidak masuk akal. Saya kasih contoh untuk dunia pendidikan ya. Pemerintah mengatakan kita akan mencapai generasi emas pada tahun 45. Bagaimana bisa mencapai generasi emas? Sekarang tidak ada orang bisa berkuliah kecuali punya ratusan juta. Ya, untuk memasuki perguruan tinggi negeri itu kalau dihitung Anda menjadi sarjana paling tidak harus memerlukan 300 juta, 400 juta. Ya. Untuk daftar tesnya aja 1 juta. Untuk membayar uang pangkalnya 75 juta, 50 juta. Nah, kita lihat hari ini, ya banyak orang-orang anak-anak muda yang diterima hasil tes, masuk ITB, masuk UGM, masuk UI, mengundurkan diri. Kan tidak mampu ketika dimintai bayaran uang pangkalnya 50 juta, 40 juta. Bahkan bisa sampai 100 juta nanti. Dibikin tes yang berlapis-lapis, semakin hari semakin mahal. Gitu ya. Nah, jadi ini sudah satu fase di mana orang sudah akan kehilangan hak-hak dasarnya. Dalam konteks ini pendidikan. Itu nggak bisa kecuali Anda jutawan. Atau kemudian dipaksa dengan berhutang. Anda tidak akan mendapatkan layanan kesehatan. Ya, obat-obatan, rumah sakit semua mahal. Gitu. Dan ini akibat riba. Jadi kalau diurut semua, ini orang nggak bisa hidup. Sekarang pemerintah bikin rumah tipe 14 meter. Bayangkan. Ya, belum lama tipe 21 aja udah dianggap sangat tidak layak. Jadi bukan diberi solusi bagaimana orang bisa lepas dari kemiskinan, dari penderitaan, tapi dianggap itu normal karena Anda nggak bisa punya rumah tipe 21, sekarang dibikinkan rumah tipe 14. Ya. Bayangkan kalau Anda tidak berbuat apa-apa, tidak ikut dalam melakukan perubahan untuk menegakkan keadilan, untuk memberantas kemungkaran, untuk apa Anda hidup? Gitu ya. Jadi udah sampai satu titik di mana setiap muslim itu harus menjadi seorang pejuang. Harus melakukan perubahan. Karena kalau bukan Anda yang melakukannya, tidak ada orang yang mau melakukannya. Dan bayangkan generasi anak cucu Anda, anak cucu kita. Generasi kita aja sekarang ditawari rumah tipe 14 meter. Ya kan? Dan kalau mau menjadi sarjana, Anda harus punya 300 juta. Kalau mau jadi dokter, 500 juta. Dan jadi dokter, kalau cuma lulusan dokter doang, nggak bisa apa-apa nanti. Anda harus lagi ngambil spesialisasi, dan perlu 500 juta lagi. Gitu. Maka ketika menjadi dokter, Anda harus memeras pasien. Anda harus mencari komisi dari pabrik obat. Anda tidak akan peduli dengan kesehatan orang. Gitu. Begitu juga Anda menjadi apapun, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah masa terburuk dalam kehidupan manusia dan Anda bertanggung jawab atas kehidupan ini. Anda harus menjadi orang-orang yang mengemban misi dan tugas untuk membebaskan umat manusia ini dari penderitaan, karena kita tahu di mana sumber masalahnya dan kita tahu jawabannya, gitu.
Tinggal Anda mau melakukan atau tidak. Anda mau menjadi bagian dari solusi atau menjadi bagian dari problem. Gitu. Ya tentu tidak semudah membalik tangan dan tidak semudah apa yang saya omongkan, ya kan? Tapi kita harus melakukan sesuatu. Gitu. Ya, Anda harus kontribusikan apapun yang Anda punya untuk menegakkan keadilan ini. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan kita bisa sering berjumpa, kalau tidak secara fisik di darat ya secara online, dan sama-sama kita terus saling memberikan setidaknya menularkan semangat untuk mengabdi hanya kepada Allah SWT. Saya kira demikian, Sidi Ilham, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Amir Zaim Saidi atas materi penutup dari tema kita riba dalam uang kertas. Alhamdulillah, Tuan dan Puan semua terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Yang terutama terima kasih banyak pada Amir Zaim yang sudah bersamai kita kurang lebih hampir 2 jam ya, 2 jam kurang 15 menit. Baik, saya Ilham sebagai moderator pada kajian malam hari ini. Mohon pamit undur diri. Sebelumnya kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah untuk menambah keberkahan kajian kita malam hari ini. Siro barokati Al-Fatihah. Sampai jumpa di kajian ke-55 pekan depan. Dari Fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.